Assalamualaikum. Halo anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Nunu Fitriani. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Yuk kita mulai pembelajaran kita hari ini. Kita berada di era globalisasi. Dapatkah kamu menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Contohnya batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, dan susu dari Selandia Baru. Kita bisa menemui berbagai makanan dari negara lain juga, seperti pizza, jam tangan, atau boneka dari negara lain. Produk Indonesia juga kita bisa temui di negara lain. Misalnya batik. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Globalisasi ditemui di abad 20 seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi di bidang komunikasi. Dengan ditemukannya televisi, komputer, telepon, dan perangkat komunikasi lainnya, menjadikan informasi menjadi sangat cepat diakses oleh semua orang di semua penjuru dunia, hanya dalam hitungan detik. Karena itu, globalisasi juga dikatakan sebagai masa yang mampu menembus ruang dan waktu. Bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Nah, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Bu Nunu akan sajikan teks dengan judul Menlu Hillary Clinton promosikan angklung ke dunia. Nah, anak-anak silahkan kalian baca ya. Udah beri waktu untuk kalian membaca. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Contohnya, bidang sosial. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana atau konflik. Contohnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban topan Haiyan di Filipina. Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan untuk para pengungsi di Rakhine State di Myanmar. Kemudian, di bidang budaya, Indonesia turut berperan aktif dalam kegiatan kebudayaan ASEAN. Misalnya, mengirimkan tim kesenian untuk mengikuti dan mempromosikan kesenian dan budaya Indonesia ke berbagai negara di dunia. Mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas seni di Indonesia, menyelenggarakan festival dan pekan film, dan yang terakhir mengadakan festival seni.
Tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi? Bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Ayo kita diskusikan. Di sini Bu Nuna akan menjelaskan ya. Yuk kita simak. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Nah, kita perhatikan di sini pembangkit listrik. Kita akan mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1 ini air waduk atau sungai. Jadi airnya dari waduk atau sungai. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA ya. Kemudian yang selanjutnya masuk melalui pintu. Kemudian yang selanjutnya diatur oleh katup pengaman. Jadi katup pengamannya ini untuk mengatur jumlah air yang masuk melalui pintu ya. Nah, kemudian yang keempat, air di dalam tangki pengaman tekanan. Selanjutnya nomor 5, air di dalam pipa pesat. Kemudian nomor selanjutnya nomor 7. Nah, nomor 7 ini ya. Nah, katup pengatur tekanan. Jadi ada air yang mengalir pada tangki pengaman tekanan ini diatur oleh katup pengatur tekanan. Kemudian mengarahkan air ke turbin yang nomor 7. Nah, nomor selanjutnya nomor 8 untuk mendapatkan tekanan, kita lihat ya. Nah, untuk mendapatkan tekanan energi yang besar, energi potensial air kemudian menggerakkan turbin yang tadi ya, turbin nomor 7. Kemudian energi gerak tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Ini generatornya adalah nomor 8. Kemudian energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer, yaitu nomor 9 ini ya, transformer. Kemudian nomor 10 ini adalah energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Jadi setelah berubah menjadi energi listrik dari energi potensial air, maka disalurkan ke konsumen. Komponen utama pada semua pembangkit listrik adalah turbin, yang ini nomor 7, dan generator, yaitu yang nomor 8. Bisa dilihat ya. Turbin tersebut bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin atau PLTA, panas bumi, PLTU, dan sumber energi lainnya. Jadi, komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.